Tapi kita mengapa dipelihara Tuhan sampai pada saat ini tentu ada tujuan tertentu dari Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yeremia 29. Kita baca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Hanya 3 ayat, oleh karena itu kita baca bersama ya. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dewi ketawa. Maksudnya jangan kepanjangan bang firman Tuhannya ya. Oke, kita baca bersama ya. Ayat 11 mulai sampai 13. 3 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan separuh hati. Oh, Mas Melek ya, segenap hati bukan separuh hati. Oke, saya baca sekali lagi. Sebab aku, huruf besar ya, Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tidak dikatakan aku mengetahui rancangan-rancangan kamu. Yang dikatakan Tuhan, aku tahu rancanganku. Rancanganku tentang kamu, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan rancangan itu ialah rancangan damai sejahtera. Jadi kalau tidak ada damai sejahtera, kenapa itu? Berarti tidak berada dalam rancangan Tuhan. Kita tidak berada dan tidak berjalan dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, ada kecelakaan, bukan kecelakaan lalu lintas. Tapi banyak kecelakaan terjadi dalam keluarga. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan dengan bersaudara. Pada awal tahun ini perlu ini kita perhatikan. Rancangan Tuhan bagi kita tidak pernah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Ya. Dan rancangan damai sejahtera itu bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Ini baru minggu pertama bulan Februari, bulan kedua dari tahun 2024. Sering kita katakan, aku tidak tahu hari esok. Tak ku tahu kan hari esok. Tapi Tuhan tahu hari esok itu. Masa depan itu hari esok, lusa, minggu depan, tahun depan adalah hari yang penuh harapan. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Kalau terlalu banyak, bagaimana hubunganmu tidak beres dengan Tuhan? Tuhan sendiri sudah mengatakan, hari depan yang penuh harapan loh, yang kusediakan untuk kau. Kok tanya-tanya lagi? Emangnya aku pernah bohong? Emangnya aku nggak bertanggung jawab dengan apa yang kukatakan? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar berseru,
datang kepadaku, aku akan mendengarkan engkau. Tuhan, kenapa ya? Kok lama kali enggak kau dengarkan? Kenapa? Jangan tanya Tuhan, apa enggak Tuhan dengarkan? Tanya hatimu, berapa persen kesungguhan hatimu berdoa? Berapa persen ketulusan hatimu untuk datang kepada Tuhan, berseru kepadanya? Itu yang harus ditanya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Bukan mudah-mudahan ku dengarkan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Oke, kita semua datang kemari untuk bertemu dengan Tuhan. Apakah pulang nanti bersama dengan Tuhan juga? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pertama pada persekutuan kita tahun ini di Maria ialah perkataan Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Loh, kok umat Tuhan dibuang Tuhan ya ke pembuangan? Dan kita tahu bahwa tidak ada sejarah satu bangsa pun di dunia ini yang lebih unik dari sejarah bangsa Israel. Kita tahu nenek moyang mereka Abraham itu dengan sengaja diambil oleh Tuhan dari tanah kelahirannya, dari rumah orang tuanya. Abraham dikatakan, Abraham, tinggalkan kampung halamanmu. Pergi engkau ke negeri yang masih kutunjukkan kepadamu. Dia pergi, dibawa istrinya yang sudah sama-sama tua bersama-sama dengan dia, yang tidak mungkin melahirkan lagi. Dia bawanya juga keponakannya si Lot bersama dengan dia. Pergi mereka. Ya, pergi tanpa tahu dengan jelas kemana ya, ke Jakarta kah, kemana kah. Tapi ketika mereka melangkah, di situ Tuhan menunjukkan langkah kedua yang akan mereka langkahkan, kemana mereka akan pergi. Ya. Setelah langkah kedua, langkah ketiga, sampai di tanah Kanaan. Belum Israel namanya, masih tanah Kanaan. Setelah sampai di tanah Kanaan, karena dia orang kaya, punya banyak ternak, Lot juga punya banyak ternak. Saking kayanya mereka, maka gembala-gembala Abraham dan Lot berkelahi. Lalu Abraham yang suka kedamaian, seorang bapak yang kenal Tuhan, cinta Tuhan, selalu mempunyai cinta damai di dalam hatinya. Lalu dia katakan kepada si Lot, Lot, daripada berkelahi gembala-gembala kita, amang, ya, pisah ajalah kita. Pilihlah tempat kemana engkau dan gembalamu membawa ternakmu, dan supaya saya tahu di mana saya. Lalu si Lot terus memilih. Pilihlah tanah yang paling subur, Sodom dan Gomorrah itu. Memang di lembah itu paling subur itu. Jadi aku akan lebih senang di sana, pikirnya. Begitu orang yang tidak begitu kenal Tuhan dan cinta Tuhan, beda dengan orang yang cinta Tuhan. Harusnya si Lot itu kan yang kaya oleh karena jasa daripada bapak tuanya itu mengatakan, daung bapak, enggaklah bapak, masa aku memilih yang terbaik untuk aku. Kaulah yang memberikan kemana aku akan pergi.
Tapi kalau sudah harta yang menguasai hati orang, sopan santun tidak ada. Ya, kita lihat di negara kita ini apa yang terjadi. Lalu Lot memilih tempat itu. Abraham tidak kasih komentar. It's okay. Oke, pergi ke sana. Lalu setelah ditinggalkan Abraham di pegunungan, daerah pegunungan loh itu. Lalu Tuhan bicara kepada dia. Abraham, lihatlah sepanjang bisa kau lihat sekelilingmu. Ini yang akan kuberikan kepadamu. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu di sini. Dan aku memberkati orang yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Selama-lamanya tanah ini adalah tanah bagimu dan untuk keturunanmu. Tidak ada satu negara termasuk Amerika yang kita katakan negara Kristen dulu itu karena memang banyak misioner dari Eropa pergi ke sana mendirikan Amerika. Tapi tidak ada satu negara pun di bumi ini yang dikatakan Tuhan ini kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu sampai selama-lamanya. Siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk dan siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Kecuali Israel. Ya. Dan kita lihat bagaimana kemudian perkembangan daripada bangsa itu. Ya. Tapi bangsa itu menjadi satu bangsa di Mesir. Kita ingat itu. Sudah ada tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tapi keturunan Abraham meninggalkan tanah itu. Keturunan Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir. Karena kelaparan, karena ekonomi. Saudara perhatikan. Tuhan mengatakan, aku mempunyai rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Ya. Tapi cenderung manusia ini berpikir bahwa yang enak-enak itulah yang datang dari Tuhan. Kalau tidak enak itu bukan datang dari Tuhan. Tapi ujian kan tidak pernah enak, ya kan? Ada juga ujian yang enak. Ada Tuhan memberikan kekayaan kepada seseorang untuk menguji apakah dia setia dengan kekayaannya itu. Apakah dia pakai hartanya itu untuk sebagian pekerjaan Tuhan. Apakah dia setia memberikan perpuluhan. Apakah dia setia memberikan berkat-berkat kepada Tuhan untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi orang yang materialistis tidak pernah merasa cukup. Uang yang diharuskan Tuhan pun yang sudah diberikan Tuhan kepada dia masih dicuri untuk dirinya. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak ada memberikan perpuluhan. Padahal perpuluhan itu uang Tuhan. Oke, Ibu Maria. Sampai sekarang adakah yang belum memberikan perpuluhan? Engkau tidak akan semakin diberkati dengan uang curian itu. Itu saya nggak mau mengatakan, tapi berulang-ulang sudah saya katakan itu. Waktu saya di kantor pajak dengan uang curian itu begitu banyak uang yang saya miliki, saya tidak diberkati Tuhan. Lalu saya tinggalkan itu. Iya. Orang yang materialistis justru akan memakai Tuhan, memperalat Tuhan untuk memberkati dia supaya lebih banyak uang itu kepada dia. Nah, berbeda dengan pegawai kantor pajak yang ada di Alkitab itu. Siapa itu namanya? Yang rindu bertemu dengan Tuhan Yesus? Zakeus. Kalau ada yang kutipu Tuhan, 4 kali lipat kuberikan, kukembalikan. 4 kali kalau ada yang pernah kucuri. Padahal kantor pajak dia loh, pencurinya kantor pajak. 4 kali lipat. Yesus melihat kejujuran daripada orang ini. Walaupun dia di kantor pajak, tapi tetap kebenaran yang dari Tuhan itu selalu lebih diutamakan di dalam hidupnya. Lalu Yesus mengatakan, hari ini keselamatan
telah tiba bagi keluarga ini, karena keluarga ini juga keturunan Abraham. Abraham hamba Tuhan itu. Jadi orang-orang benar itu anak-anak Abraham. Itu sebabnya semua orang benar yang sudah meninggal sampai di Firdaus, mereka berada di pangkuan Abraham, sama seperti peminta-minta itu kan. Bukan di pangkuan Musa dikatakan, tapi di pangkuan Abraham. Sama seperti peminta-minta yang miskin yang sudah meninggal itu, yang hanya makan remah-remah dari yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dilihat orang kaya itu dari neraka sana. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu menaruhkan jarinya ke air dan meneteskan ke lidahku ini, karena sakit kali kurasa di sini. Katanya, berada di pangkuan Abraham. Adakah di antara kita yang ragu bahwa kalau kita besok akan mendahului kawan-kawan kita lewat pasti ke pangkuan Abraham? Itu biado. Au meluhu bereng itu kon. Iya, masih ada keraguan. Waktu beres saya ini meninggal yang sekarang penguburan di Jakarta, saya katakan berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Dia bere ini sudah mendahului kita pergi ke pangkuan Abraham. Tidak perlu ditangisi orang-orang yang pergi ke tempat yang jauh lebih indah yang sudah disediakan Tuhan. Kalau kita bagaimana? Kalau Sinaga meninggal gimana? Enggak, artinya kita jangan kamuflase dulu nama Tuhan non. Soal nama ceheba nama Tuhan ringgas tidak pernah absen, tapi dalam kenyataan terjadi. Memang ada alasan kita mengatakan, ya anakku belum ada yang menikah, bagaimana ini sendiri aku? Emangnya pernah kita sendiri? Karena aku memiliki rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Emangnya si naga yang memberikan makan anaknya, bukan Tuhan Yesus? Iya. Bangsa Israel itu tadi dikatakan oleh MC kita hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan karena iman dan ketulusan mereka. Iman dan ketulusan mereka. Jadi iman mereka itu tidak meper-meper. Lalu Joshua memimpin bangsa itu, membagi-bagi daerah itu setelah masyarakat yang asing yang tinggal di daerah itu diusir dari tanah itu. Tuhan kembali menggenapi janjinya sudah. Daerah ini untuk keturunanmu Abraham, ya. Tetapi sekarang umat Tuhan yang dipelihara Tuhan itu yang diberikan kemakmuran, diberikan tanah leluhur kepada mereka yang akan mereka tinggali, sekarang diusir dari sana ke Babylon. Hanya tinggal peminta-minta yang di pinggir jalan yang tidak bisa jalan karena lumpuh. Itu yang tinggal di Israel. Pembuangan pertama Israel bagian utara, kemudian yang kedua Yehuda, termasuk Yerusalem. Semua dibuang, diangkut. Raja-raja, permaisuri raja, anak-anak raja, wartawan, semua. Coba bayangkan, kalau semua penduduk Medan ini harus keluar dari Medan dan harus kemudian diangkut pergi ke Jawa di sana. Kira-kira bagaimana itu? Pernah kita terpikir mengenai itu? Jadi walaupun Israel itu bangsa pilihan Tuhan, tapi tidak ada satu bangsa di bumi ini yang paling ngeri pengalamannya dibanding dengan bangsa Israel. Sampai sekarang kita lihat. Sampai sekarang loh. Karena apa? Karena tidak tulus mengikut Tuhan. Karena tidak benar-benar mereka mengimani bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
di dalam perjalanan hidup mereka. Bukan hanya sekedar datang beribadah memberikan persembahan kepada Tuhan tapi hatinya tidak tulus. Bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kurang makan, tidak pernah kurang uang. Hati dibuang. Jadi waktu di pembuanganlah surat ini dikatakan oleh Tuhan kepada hambanya Yeremia, tuliskan kepada mereka yang di pembuangan itu, supaya mereka di dalam penderitaannya tahu mengapa mereka harus mengalami demikian. Lalu awalnya dikatakan oleh Yeremia, disuruh Tuhan, bangunlah rumah kalian di kota-kota yang kalian tempati, dan usahakanlah kebun-kebun kalian di tempat yang mereka tinggal, dan doakanlah kemakmuran kota di mana kalian tinggal dari pembuangan itu, karena aku akan membawa kamu kembali dari sana setelah 70 tahun. Itu dikatakan loh, 70 tahun. Jadi 70 tahun mereka harus berada di pembuangan itu. Bayangin, harus meninggal semua orang yang dibuang karena tidak memiliki iman yang tulus kepada Tuhan. Di Babylon harus meninggal. Jadi yang akan kembali kemudian dibawa Ezra dan Nehemia, kemudian ialah mereka yang dengan setia mengikut Tuhan di Babylon. Itu yang dibawa Tuhan kembali ke Israel. Jadi waktu mereka dalam pembuangan itu dikatakan Tuhan, ingat, jangan percaya kepada suara nabi-nabi kalian karena aku tidak menyuruh mereka. Jangan percaya. Dan beribadahlah kepada Allah yang benar, yaitu aku, kata Tuhan. Walaupun di dalam pembuangan. Dan memang Tuhan menggenapi. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang dijanjikannya, yang telah ditetapkannya. Jadi Tuhan itu memiliki komitmen, ketetapan yang diperbuatnya dengan dirinya sendiri, bukan dengan yang lain. Karena aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bagaimanapun jahatnya kalian, kalau hanya ada 2-3 orang pun yang tulus, akan kubawa kembali. Itu gambaran daripada gereja Israel Perjanjian Baru. Kalau gereja hanya sekedar beribadah, kur, nyanyi, ini segala macam, tapi tidak tulus, akan dibuang oleh Tuhan. Jadi kalau bangsa Tuhan mengalami pergumulan seperti ini, jangan ditanya Tuhan mengapa. Yang harus ditanya ialah diri mereka. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki kesusahan terjadi kepada umatnya. Damai sejahtera yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita mengalami banyak pergumulan, jangan tanya Tuhan. Tanya dirimu. Sejauh mana ketulusan hatimu kepada Tuhan? Apakah engkau mengikut Tuhan hanya untuk berkat-Nya, bukan karena engkau sudah menikmati akan apa artinya dosa diampuni oleh Tuhan, dijadikan Tuhan menjadi anak. Hari Minggu kemarin persaudaraan kami pergi retreat. Saya diminta untuk berbicara tentang dosa warisan. Ya. Dan saya katakan kepada Tuhan, kepada mereka. Saya katakan kepada mereka begini. Pernahkah kalian memang jujur mengaku dosa kepada Tuhan? Karena biasanya setiap kita berdoa selalu kita usahakan mengatakan, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa saya, kalau pribadi dia berdoa. Yang saya sengaja tidak sengaja supaya jangan terhalang berkat-Mu kepada saya.
kau memang tulus minta pengampunan atau karena berkatnya itu yang paling penting bagi kau jangan terhalang, maka kau minta pengampunan. Bukan kalau kau rasakan bahwa kau menyiksa hati Tuhan dengan kesalahanmu itu, dengan dosa-dosamu itu. Tapi karena ada berkat di tangan Tuhan, jangan terhalang itu diberikan kepadamu, maka kau minta pengampunan. Ibu-ibu bagaimana anggota Maria? Yang kedua saya katakan, waktu kau berdoa kepada Tuhan, kau katakanlah benar-benar dengan jujur dosamu. Tuhan, tadi aku mencuri uang dari kantor. Sekian kucuri Tuhan. Tuhan, tadi tetanggaku kuambil daun ubinya tanpa permisi kepada dia. Tuhan, macam-macam, pernah begitu. Kalau di dalam pengadilan ada si terdakwa, hakim tidak pernah mengatakan ini harus divonis 5 tahun karena dia bersalah. Tidak begitu. Tapi hakim mengatakan dia mencuri uang, dia berzina, dijinahinya anak perempuan tetangganya sehingga hamil begini, maka divonis dia 5 tahun. Dan itu dikatakan hakim, setelah ditanya hakim jelas kepada dia memang dia berzinakah, dia mencurikah, lalu waktu diakui, lalu vonis diberikan kepada dia. Hakim negeri aja mengatakan dengan jelas betapa pentingnya kita mengatakan apa yang kita lakukan itu, mengaku apa yang kita lakukan itu, apalagi ke Tuhan. Ibu-ibu, bagaimana berdoa? Adakah utang ibu kepada seseorang yang pura-pura ibu tidak ingat lagi supaya jangan ditanya-tanya oleh orang itu kepada ibu? Tapi berdoa juga kepada Tuhan, ampunilah dosa saya yang saya sengaja tidak sengaja. Apakah ibu mengatakan, Tuhan utang saya sampai sekarang masih ada sampai sama si Anu sekian. Aku belum bisa bayar Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Tolong supaya aku bayar itu. Tolong aku jujur kepada dia Tuhan. Ampuni aku kalau di dalam hatiku ada terselip keinginan. Janganlah ditanya-tanya itu, dianggapnya loloslah itu. Kita akui begitu kepada Tuhan. Lalu saya tanya persahabatan kami itu, yakinkah engkau bahwa dosamu sudah diampuni Tuhan? Yakin? Kok yakin? Tadi mau datang kemari berdoa, ampuni dosa saya tidak sengaja. Di gereja natari sudah, ampuni dosa saya sengaja tidak sengaja. Terus-terusan begitu. Kok terus-terusan kamu minta? Kalau ada anak kita mengatakan kepada kita, Bapak, tolonglah berikan aku uang 5.000 untuk jajan saya. Bapak, tolonglah aku berikan 5.000 untuk jajan saya. Bapak, tolong garup tokin. Apa yang dikatakan bapaknya? Anak dia nggak podo nane ngelau. Tak kubigi. Kita anggap Tuhan itu tuli. Gak didengarkan apa yang kita minta itu. Tapi karena hubungan kita dengan Tuhan tidak benar, lalu garup toki mataro. Kami perjamuan kudus di gereja hari itu, kan biasanya kan pendeta menjelaskan kepada kita arti perjamuan kudus sebelum kita makan roti dan minum anggur itu. Lalu bicara mengenai tubuh Kristus dan darah Kristus yang dicurahkan. Lalu ditanya jemaat, mengakukah bahwa kita berdosa, bahwa kita begini-begini? Katakanlah iya kalau kau mengaku. Iya. Jadi berdoalah pendeta. Di akhir doa dikatakan, aku ini hamba Tuhan mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahtera. Habis perjamuan kudus dijahat pada tauma agenda. Dalam agenda itu rupanya tertulis, ampunilah dosa kami yang kami sengaja tidak sengaja. Dibacanya begitu. Barusan dikatakan dosamu sudah diampuni. Sekarang minta pengampunan lagi. Bagaimana itu? Datang Tuhan, yang mana lagi rupanya yang belum kuampuni? Yang mana lagi?
Memang ada yang tidak kuampuni karena kau tidak tulus minta. Tidak dengan segenap hatimu kau minta. Tidak dalam kesadaran kau meminta bahwa kau berdosa. Padahal aku, karena kasihku kepadamu, aku justru sudah meninggalkan sorga dan datang ke dalam dunia. Karena begitu serius aku akan membayar hutang dosamu. Tapi kau main-main dengan dosamu. Akan kita jalanikah tahun 2024 ini dengan sikap rohani yang masih seperti itu? Ibu, jujur tidak jujur kita Tuhan tahu. Tapi Tuhan tuntut memang kejujuran itu dari kita. Ketulusan, kepolosan hati kita itu untuk bertuhankan Tuhan Yesus. Untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya Yeremia kirim surat ya kepada mereka yang di sana ya. Katakan kepada dia. Ini firmanku kata Tuhan. Karena aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tidak rancangan kecelakaan. Jadi kalau kamu merasa menderita di sana. Tapi ingat. Aku punya rancangan. Hanya rancanganku itu ialah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Hanya kau ingat ialah berdoalah. Kalau kau berdoa dengan tulus, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Akan kukembalikan kamu dari sana, bukti daripada pengampunanku. Kukembalikan kamu ke tanah Kanaan, ke Israel. Ku selesaikan masalahmu, itu maksud Tuhan. Jadi permasalahan kita akan cepat lambat selesai tergantung kepada sejauh mana ketulusan hati kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Dia. Kalau tidak tulus kita, berkepanjanganlah kita alami. Silakanlah, rasakanlah. Bukan karena aku tidak mau mengampuni kau. Bukan tidak memberikan jalan keluar kepadamu. Karena rancanganku ialah kau harus memiliki damai sejahtera. Tapi kalau kau menolak damai sejahtera itu, buktinya ialah kau tidak tulus. Bagaimanakah engkau akan bisa menikmati damai sejahtera itu? Ya, jadi mengenai dosa warisan itu tadi yang saya katakan. Pernahkah Bapak Ibu berdoa? Firman Tuhan mengatakan 4 generasi. Jadi kalau 4 generasi ke atas dosa orang tua, paling sedikit 46 orang dari nenek moyang kita dari atas. Seperti kerucut kepada kita. Aku mewarisi dosa dari opung bapak saya, mama saya, opung dari mama saya, opung dari bapak saya dan yang lain 46 orang. Sementara yang mereka ini, yang 46 orang ini sudah mewarisi 4 generasi ke atas lagi. Ke atas lagi terus. Jadi berapa ratus, berapa ribu atau berapa juta dosa orang yang diturunkan kepada saya. Tapi aku mengasihi orang yang berjuta-juta banyaknya. Itu orang yang mengasihi aku, kata Tuhan. Jadi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu tadi janjikan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Benarkah? Benarkah? Oke. Bukti orang mengasihi selalu ada damai sejahtera. Damai sejahtera. Oke. Coba ibu bayangkan dulu sekarang. Siapakah orang, mungkin familimu, saudaramu, yang paling sulit engkau kasihi?
Saya ditegur anak saya kemarin dulu di rumahnya. Ini bejatnya hamba Tuhan ini. Beres saya yang meninggal. Biasanya kebiasaan kami kalau ada sukacita, duka cita, selalu peparan Opu Parada. Opu Parada itu bapak saya sama mama saya. Semua peparannya dari buruh dan anak selalu mengumpulkan sesuatu untuk kemudian dan tupak. Beda lagi tupak kalau kita kasih tupak atau kita kasih ulos, beda. Tapi atas nama peparan Opu Parada ini selalu kita kumpulkan uang untuk kita berikan kepada yang berduka atau kepada yang bersuka cita, misalnya menikahkan anak. Selalu begitu. Tapi beres saya ini dan adik-adiknya tidak pernah ikut terlibat untuk melakukan hal itu. Tidak pernah. Berpuluh tahun sudah mengatakan selamat tahun baru tulang kandung loh. Dan nahudo iko kirimona 100.000 jotu misalnya kan. Selamat tahun baru Tuhan, sehat tulang sehat-sehat ya. Selamat hari Natal tulang. Tidak ada itu. Jadi karena aku bilang di rumah si Joyce, inilah Bere ini sama adik-adiknya tidak pernah ikut terlibat di dalam mengumpulkan. Dede ini katanya, jadi kalau nggak pernah mereka ikut, jadi kita balas katanya. Aduh. Kan merasa terpukul saya. Kalau gitu nang, karena kau biasanya yang mengumpulkan, ya kumpul lah. Jangan kita membalas yang tidak baik dengan yang tidak baik. Ya. Adakah orang yang paling sulit kita kasihi? Jadi berbahagialah kalau kita memiliki anak yang sudah di dalam Tuhan, saudara yang sudah di dalam Tuhan, ada yang menegur kita, memperbaiki kita. Jadi jangan tinggalkan persekutuan karena di sana kita bisa saling mendorong, saling menegur, saling memperbaiki, saling menasihati dan yang lain-lain. Karena kita ingatkan ada paling sedikit 3 yang diberikan Tuhan kepada kita supaya selalu stabil kita di dalam hidup beriman. Pertama, Roh Kudus kan sudah diberikan kan di sini kan. Jadi waktu di persautaan itu dibinci dikatakan, jadi buah mayamang, ngama sudah minta ampun saya kepada Tuhan tadi, saya kemarin tapi berdosa lagi saya, bagaimana itu katanya. Ya, begini. Sadarkah kau bahwa sebelum engkau melakukan sesuatu itu, Roh Kudus sudah bicara lebih dulu kepadamu? Sudah ada Roh Kudus dalam kita rupanya. Nah itu kan karena tidak belajar firman Tuhan dengan benar. Padahal saya katakan Roh Kudus adalah pemberian pertama yang diberikan Tuhan kepada kita kalau kita sudah lahir baru menjadi anak Tuhan. Ayah lahir baru, namun saya kan ada lahir baru roha. Sudah tua di dalam gereja, lahir baru pun tidak ngerti. Upat orang manusia. Ya. Jadi sebelum kau berbohong kepada istrimu, sebenarnya kalau sudah ada Roh Kudus, lebih dulu Roh Kudus itu mengatakan jangan bohong kau, bilang yang benar. Ya. Tapi seringkali kita abaikan suara Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu tidak keluar masuk, saya katakan kepada mereka, tetap tinggal di dalam hati kita kalau kita sudah anak Tuhan lahir baru. Hanya Roh Kudus itu berduka cita, sedih dia kalau kita tidak menuruti apa yang dikatakan. Dikatakan jangan berbohong, padahal berbohong lagi kita. Itu sebabnya Bapak bertanya begitu, tadi aku sudah minta ampun, berbohong lagi aku. Ya karena jangan-jangan belum lahir baru. Tapi yang pertama yang diberikan Tuhan kepada orang yang sudah menjadi anak Tuhan inilah Roh Kudus. Yang kedua inilah mengingatkan kita sejauh mana kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengingat firman Tuhan. Dan yang ketiga itu persekutuan. Apakah kita memiliki persekutuan orang-orang percaya? Atau hanya sekedar rajin aja ke gereja?
Alasannya orang di suku situ ya biasa macam-macam tatu gereja. Kan itu alasannya, jujur. Iya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau bagaimana pengalaman kita masing-masing sekarang, bagaimana pengalaman kita, kebanyakan itu terjadi karena kekurang tulusan kita kepada Tuhan. Karena kurang mengutamakan Tuhan yang pertama dan yang utama di dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sudah mengutamakan kita sampai meninggalkan sorga demi kasihnya kepada kita. Bukan karena baik-baik kita maka dikasihi. Justru dikala kita berdosa, Allah itu setia dan adil, mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Segala kejahatan kita. Jadi jangan tanya Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa pengalamanku begini? Tanya dirimu dong. Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada, ya, tidak ada satu pun yang tersembunyi. Terima kasih Bere, lagu itu tadi itu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, benar berjuang. Ini yang sulit. Tidak berjuang. Sekarang firman Tuhan mengatakan, aku memiliki rancangan-rancangan yang ada pada aku. Aku tahu. Itu rancangan damai sejahtera. Tapi kau harus berjuang. Menghargai kasih yang telah kuberikan kepadamu. Jangan main-main. Iya, ibu-ibu. Lalu memang ada masalah yang terjadi yang diizinkan Tuhan kepada kita sebagai ujian. Bukan karena kesalahan kita. Ya kan? Misalnya, ya adikku ini sudah berusaha menjaga makanannya supaya jangan terlalu gemuk aku nanti. Makin gemuk aku ini, makin gemuk. Sudah diusahakan sedemikian apanya kan makanannya itu. Tapi sakit juga dia. Pergi ke dokter, kenapa? Ya, perutmu nggak beres, makananmu nggak ini. Sudah kuaturnya makananku Tuhan, kenapa begini ya? Tuhan izinkan terjadi untuk melihat sejauh mana kita. Itu ujian. Ujian. Maksud Tuhan supaya kita naik tingkat. Itunya. Jadi tidak selamanya pergumulan yang kita alami karena kesalahan kita. Ada pergumulan yang kita alami karena memang Tuhan dengan sengaja mengizinkan itu terjadi untuk menguji kita. Supaya kita naik kelas. Karena rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan. Iya. Jadi perlu meneliti Tuhan. Roh Kudus, apa yang salah Tuhan yang kulakukan ya? Sudah berusahanya aku. Saya baru mengalami ini pulang dari Binjai itu. Belum pernah ku alami di sepanjang hidupku melayani secapek yang di Binjai kemarin ini. Tapi setelah pulang dari sana, di sana makanan banyak kali disediakan karena masing-masing bawa makanan kan. Secuil pun tidak selesai makan. Lemah sekali kurasa, capek kali kurasa. Pulang dari sana tidak ada makan apa-apa. Sampai si Joyce bilang, Dedi sama Mami ke rumah kami ya, ada Pak Sutri di sana makan di rumah aja. Jadi sudah malamlah kami sampai di sana. Di sana pun saya hanya makan lupis 2 biji.
Jadi semalam di sini habis doa ada makan di sini. Lalu saya katakan, baru kali ini saya makan. Tapi apa penyebabnya? Tidak pernah aku lupa menyerahkan diriku supaya dibentengi Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan di sekitar. Dan dari kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin dimiliki oleh orang-orang yang saya layani itu. Dan saya sadar bahwa saya mengalami penyerangan. Dan saya tidak bawa baju ganti pula waktu itu. Lalu pemain saya si Hana mengatakan, Dedi pakai baju anaknya aja lah, enggak usah. Karena sudah basah semua sama jas saya sudah basah semua. Sudah lemas saya video ini. Ya. Padahal bicara mengenai dosa warisan, keterlibatan kepada perdukunan-perdukunan dan yang lain-lain. Dan di daerah Binjai, sadarnya kita bahwa di alam ini penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan dari si iblis. Kita harus sadar itu. Tapi saya tidak menyadari hal itu dan saya tidak ingat itu sama sekali. Sehingga tidak berdoa saya, Tuhan mengatakan, Tuhan tolonglah Engkau bentengi saya. Sadar saya kemudian bahwa itu yang mengakibatkan kelemasan itu. Iya. Gampang aja sebenarnya membuktikan itu kan. Kalau misalnya kita sedang tidak enak di rumah dengan seseorang, makan pun kan tidak enak kan. Itu kan pekerjaan si iblis itu sebenarnya. Tidak akur dengan orang dalam rumah kita. Apalagi lah yang tidak kelihatan ini begini banyak ini. Begini banyak ini. Makanya tadi kita berdua supaya Tuhan membentengi daerah persekutuan kita ini, gedung ini. Jangan ada menyusup satu pun kuasa kegelapan masuk kemari. Bicara mengenai dosa warisan, aka perduku-duku do punya kalahau cudi. Orang Batak lah namanya ya kan. Saya bicara mengenai keris, mengenai ini, mengenai masih ada di rumah kalian. Masih ada jimat-jimat ini segala macam. Berperang dengan kuasa iblis padahal tidak lebih dulu menyerahkan diri kepada Tuhan supaya dirangkul oleh Tuhan dengan kuasanya dan dibentengi. Berperang sendirilah, emangnya bisa untuk tidak tercabut nyawa saya. Tidak gampang loh itu. Iya. Jadi kita harus memiliki kesadaran akan hal itu supaya kita tidak jatuh ke dalam kehidupan. Toh mak, soalnya pasti ngasih kau ni bandos sedongan. Supaya jangan jatuh kepada hal yang demikian. Ya, padahal banyak kali yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Coba aja lah di gereja kita. Salah satu saya bilanglah dulu ya, menyanyi. Benarkah kita menyanyi sebuku mare demeti sebuku ede las rohaku situtu meda Yesus naburju, gitukah kita nyanyi? Atau las rohaku gitu. Di mana rupanya Tuhan waktu kita nyanyi? Kan di samping kita. Dilihatnya kita. Tapi karena kita sudah jatuh ke dalam kebiasaan yang terus bertahun begitu, ya begitu aja lah. Baru setelah kor agak lebih bagus suaranya kan dibuat. Kalau enggak kor, awas ibu-ibu. Dan kalau kita diminta Tuhan serius bertuhan, justru hati kita yang semakin dipenuhi dengan damai sejahtera. Tidak takut dengan apa-apa yang terjadi. Karena kita tahu ada pembela kita yang maha kuasa. Yang tidak pernah engkar akan apa yang sudah dijanjikannya. Jadi kepada kita juga Tuhan mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Jadi kalau Tuhan tahu rancangan apa, dan dikatakannya rancangan keselamatan ya, bukan rancangan kecelakaan ya, tapi rancangan sukacita dan keselamatan. Apakah kita tidak? Ya, tidak kawin pun anakku ini tidak apa-apalah.
Tuhan tahu kok rancangan apa yang ada padanya mengenai kamu, aku. Kan gitunya kan? Ada yang senyum. Ya bisa, wajarnya itu merindukan supaya anak kita menikahkan, tapi jangan menjadi sampai beban itu seakan-akan Tuhan tidak memikirkan hal itu. Ya, Tuhan memberkati ibu-ibu. Jadi itu firman Tuhan. Tema kita ialah masa depan yang penuh harapan. Itu tema firman Tuhan. Jadi mari kita jalani hari esok, lusa, bulan ini, bulan depan, dan tahun depan. Ya, Friska di Jakarta, itu saya di Tarutung, dan kita semua dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berjalan bersama dengan Yesus yang sama, Tuhan yang sama, yang akan menepati janjinya. Tuhan yang tidak pernah berjanji tidak menggenapi apa yang dikatakannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Melebihi dari apa yang bisa hamba-Mu sampaikan. Ya Allah Roh Kudus, jamahlah hati setiap anak-anak-Mu ini. Ukirkan ke dalam hati kami semua kasih setia-Mu yang akan selalu membuat kami terpesona akan Engkau. Dan itu mengakibatkan kami juga menjadi semakin tulus, jujur mengikut Engkau dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sambut masa depan yang penuh harapan itu, karena masa depan itu datangnya dari Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Amin.